Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Azriana dengan NPM 247820009. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 2A. Di sini saya akan membuat video hands-on yaitu paket tracker 14.8.1 TCP and UDP communication. Di sini ada topologinya dan ada device-device-nya. Ini object types-nya. Part 1, generate network traffic in simulation mode. Part 2, examine the functionality of the TCP and UDP protocols. Jadi tujuannya itu pada part 1 ini kita akan menghasilkan lalu lintas jaringan dalam mode simulasi. Lalu yang kedua, periksa fungsionalitas protokol TCP dan UDP. Background-nya, dalam simulation activity ini bertujuan untuk memberikan dasar pemahaman TCP dan UDP secara detail. Jadi, mode simulasi paket tracker memberikan kita kemampuan untuk melihat status berbagai PDU saat melintasi jaringan. Mode simulasi paket tracker memungkinkan kita melihat setiap protokol dan PDU terkait langkah-langkah yang diuraikan di bawah ini pada instruksi-instruksinya. Terus langkah-langkah yang diuraikan instruksi-instruksi ini akan memandu kita melalui proses permintaan layanan jaringan menggunakan berbagai aplikasi yang tersedia di PC klien. Kita juga akan mengeksplorasi fungsionalitas protokol TCP dan UDP, multiplexing. Multiplexing dan fungsi nomor port dalam menentukan aplikasi lokal mana yang meminta data atau mengirimkan data. Paket tracker tidak akan menilai aktivitasnya. Jadi nggak ada complexionnya, tetapi kita akan mencoba bagaimana itu simulasi, bagaimana simulasi pelacakan paket komunikasi TCP dan UDP-nya gitu. Pada langkah yang pertama, generate network traffic in simulation mode and view multiplexing. Pada step pertama ini kita akan klik multi-server terlebih dahulu, lalu ke command prompt, buka command prompt, ketikkan perintah ping min n 168.1.1.255. Enter. Nah, kita ini melakukan ping alamat siaran untuk LAN klien. Opsi perintah ini hanya akan mengirimkan satu permintaan ping, bukan 4 seperti biasanya. Kok salah ya, invalid. Ping min n. Oh, ada satunya. Ping min n 1 terlebih dahulu, 1 spasi 192. Oke. Oh, dia langsung gitu. Dah, ini 0% loss. Dah, ini sudah berhasil send. Dia hanya mengirimkan 1, tidak 4 seperti yang biasanya gitu ya. Terus tutup jendela multi-server. Kita ke generate HTTP yang HTTP client. Klik HTTP client, isi HTTP client. Di sini switch to mode simulasi. Oh, mode simulasi terlebih dahulu. Oke. Ke ini dia simulation mode sudah. Klik HTTP client, buka web browser. Lalu masukkan URL-nya 192.168.1.255.
1.1.254 go. Apakah sudah terlihat? Nah, ini dia dapat terlihat, ini adalah TCP-nya ya. Itu bagian mana ini? PDU yang step 2. Jadi PDU-nya akan terlihat. Nah, ini dia. PDU information, ada outlayer-nya, ada layer 1, layer 2, layer 3, dan layer 4 dengan source port ini dan destination port-nya ini ya. Lanjut. Minimize. Kita minimize terlebih dahulu. Langkah yang ketiga, generate FTP traffic. Klik FTP client, buka command prompt, terus ketikkan perintah FTP 192.168.1.254, enter. Ini sedang connect. Nah, pada simulasi mode dapat kita lihat ini sudah ada, tadinya kan HTTP client di device HTTP, sekarang FTP. Tipenya memakai TCP. Kita lihat PDU-nya, PDU information at device-nya ini sampai layer 4 juga. Lanjut ke step yang generate DNS traffic. Step 4, klik DNS client. DNS client itu yang ini, isi DNS client. Lalu ke command prompt, alhamdulillah. Ini kita copy saja, di copy terus masukkan di command prompt-nya. Masukkan perintah ini, PDU akan muncul di jendela simulasi. Nah, sudah. Ini dia, sudah bertambah simulasinya. Dari device DNS client dia memakai tipe yang DNS. Kita lihat di sini ada informasi PDU informationnya ini ya, ada layer 1, layer 2, layer 3, dan layer 4. Hanya di outlayer saja. Selanjutnya step yang kelima, generate email traffic. Klik email client, buka email tool. Email mana ya? Email. Oh, ini. Di sini klik compose. Ini. Terus tuh ini disalin itu. Oke, enter. Subjeknya adalah ini. Copy, masukkan di bagian subjek, paste. Terus email bodinya personalized email, copy, paste. Personal the email.
place the email. Oke, klik send. Mana send? Ini dia send. Nah, ini di simulasi mode sudah dapat terlihat. Ini add device-nya email klien memakai tipe TCP. Coba kita lihat. Ini 4 layer juga ya, memakai layer 1, 2, 3, 4. Oke. Lanjut. Verify that the traffic is generated and ready for simulation. Yang ke-6, verifikasi bahwa lalu lintas telah dihasilkan sekarang seharusnya ada entry PDU di panel simulasi untuk setiap komputer klien. Oke. Step yang ke-7, examine multiplexing as the traffic cross the network. Periksa multiplexing saat lalu lintas melintas. You will capture forward. Ini ya, kita pencet ini in the simulation di panel simulasi untuk menghadapi berbagai. Kita dapat pencet ini, tetapi ada not the capture or forward button. Oh ya, is assault adalah panah kecil yang menunjukkan ke kanan dengan garis vertikal di sebelahnya. Oke, kita pilih yang ini, terus klik, maka semua PDU akan menuju ke switch. Kita lihat ya, ini kan ada pesan-pesannya nih di masing-masing PC. Kalau kita klik, apa yang terjadi? Nah, pesan-pesan tersebut akan dikirimkan ke switch. Lalu di sini dapat dilihat di simulasi modenya, di simulation panelnya, di flash device-nya, di masing-masing device awalnya kan ada HTTP client nih. Dari HTTP client dia ke switch, begitupun FTP client ke switch, DNS client ke switch, dan email ke switch. What is called? Apa ini disebut multiplexing percakapan. Lalu a variety of PDU appears in the event list in the simulation panel. What is the meaning of the different color? Jadi berbagai PDU muncul dalam daftar kejadian di panel simulasi. Apa arti dari warna-warna yang berbeda? Nah, ini kan pesan-pesannya itu warnanya berbeda. Warna-warna tersebut mewakili protokol-protokol yang berbeda. Karena kalau yang hijau itu artinya memakai protokol TCP, sedangkan yang ini coklat ini namanya. Coklat ini DNS. Nih, dapat kita lihat. Lalu untuk yang mana ya? Bukan. Oh, ini step yang ke-7 deh. Ini, oke. Lanjut ke part yang kedua, examine functionality of the TCP and UDP protocol. Pada step yang pertama, examine HTTP traffic as the clients communicate with the server. Jadi kita akan memeriksa fungsionalitas protokol TCP dan UDP-nya. Langkah yang ke-1, periksa multiplexing saat semua lalu lintas melintasi jaringan. Klik reset simulasi. Ini disuruh klik reset simulation. Oke, kita klik. Ini sudah kita reset. Lalu edit filter, show all or none. Edit filter. Ini berarti kalau edit, pilih yang show all or none ya. Pilih HTTP dan TCP aja. Select
Oke, kita pilih ini besar ya. Nah, pilih yang HTTP dan TCP. HTTP itu di bagian HTTP dan TCP. TCP ini dia, oke. Udah HTTP dan TCP. Klik S. Udah. Di sini dapat kita lihat event list filter dan visual eventnya hanya HTTP dan TCP saja. Lalu yang bagian C, open the browser on HTTP client. Open the browser. Browser itu di bagian bukan on HTTP client. Ini udah buka, masukkan URL yang tadi ya, 192.168.1. Oke, udah sama. Oh ya, ini sudah terhubung ya. Ini ada tulisan Cisco Multi-Server Simulation. Klik go. Ini sudah. Selanjutnya ini memakai TCP. Terus klik capture or forward. Oke, kita klik capture or forward, dia ke switch. Lalu ini until you see a PDO appear for HTTP. Klik hingga kita melihat PDU untuk HTTP. Coba klik lagi. Ini multi server. Switch. Dah. Jadinya dia sudah terkirim. Ini ada tulisan HTTP client berhasil. Terus ini yang begini dia. PDU HTTP di panel simulation udah. Mengapa PDU mengapa PDU HTTP butuh waktu lama untuk muncul, untuk terlihat gitu? Karena TCP harus membuat koneksi terlebih dahulu agar lalu lintas HTTP dapat dimulai, seperti itu. Makanya dia ke switch, lalu ke multi server, balik lagi ke switch, dan terakhir di HTTP client ada ini ya, dapat kita lihat gambar centang ini. Terus yang klik PDU and pop. Klik PDU untuk melihat detail PDU. Oke, kita lihat PDU-nya. Di sini ada PDU information-nya. Ini menggunakan ini ya, layer 1, layer 2, layer 3, dan yang terakhir layer 7 adalah HTTP. Klik outbound PDU details. Di sini klik outbound PDU details, scroll last session pada bagian kedua terakhir di bawah ini. What is section labeled? Bagian yang diberi label apa pada bagian 2 di bawah, di mana ya? Oh, ini kan HTTP request yang terakhir pada dua bagian di bawah itu. TCP adalah TCP ya. Terus pertanyaannya, are these communication controversial? Apakah komunikasi ini dianggap andal? Ya, TCP sedang digunakan ya TCP-nya. Terus record the source port, destination port, sequence number, and ACK number values-nya. Dapat kita lihat saja di sini ada search port-nya adalah 1026,
destination portnya adalah 80, lalu ada sequence numbernya adalah 1, serta acknowledgement numbernya adalah 1. Lanjut, ini untuk mencatatnya ya. Ke yang G ini, close PDU dan klik capture forward. Close PDU, tutup PDU. Ini return to HTTP client, ini kan sudah menjadi HTTP client ya. Terus klik envelope, klik the PDU envelope and sign inbound PDU details. Ini bagian mana ya? Klik envelope PDU details dan urut PDU details. Ini PDU detailsnya. Ini ada informasinya. Yang H ini how are port and sequence number different than before. Yang H, apa perbedaan nomor port dan urutan dari sebelumnya. Jadi port sumber dan tujuan dibalik, dan nomor konfirmasinya adalah 1, seperti yang ini di outbound detailsnya. Ini adalah 1. Bendera telah berubah menjadi SCN plus ACK gitu. Terus yang I, klik HTTP PDU HTTP client, ini adalah about what information is known. Ini yang HTTP client ini sudah dipencet tadi. Pada bagian ini ada outlier dan inlayernya. Informasi apa yang sekarang tercantum di bagian TCP? Apa perbedaan nomor? Ini udah ya. Oh iya, ini pertanyaan yang ini. Udah, lanjut ke step yang kedua aja. Ini examine FTP traffic as the clients communicate with the server. Open the command prompt on the FTP client desktop. Langkah yang kedua ini periksa lalu lintas FTP saat klien berkomunikasi dengan server. Jadi kita buka FTP-nya, buka di command prompt. Ini sudah di command prompt. Kok ini apa ya? Jadi sudah menjalankan koneksi FTP ini kan ini ini itu saja. Ini di reset simulation dulu, terus ke FTP, ke command prompt, jalankan seperti yang di awal. Masukkan ini FTP 192.168.1.254. Oke. Terus di simulation mode, ini harus diedit filternya terlebih dahulu sebelum dijalankan. Edit filter, pilih yang FTP and TCP. Jadi ini soal non terlebih dahulu. Edit filter, pilih yang FTP dan TCP. FTP, TCP-nya mana ya? Apa ini? Ini dengan TCP. FTP dan TCP. Sudah. Klik
capture. Oke, kita jalankan dulu saja ini. Udah. Ini sudah trying to connect ya. Terus klik capture. Oke, dia ke switch. Lalu buka PDU-nya, PDU details, pilih yang outbound. Lalu scroll ke bawah. Yang C, dia bertanya, apakah komunikasi ini dianggap andal? Ya. Terus catat yang D, catat source port, destination port. Ini source portnya 1026, destination portnya 21. Terus adalah sequence numbernya adalah 0 dan acknowledgement numbernya adalah 0 juga, seperti itu. Kemudian ini udah yang E, close the PDU, tutup PDU, terus lanjutkan capture or forward ini hingga PDU kembali ke klien FTP. Oke, kita lanjutkan lagi. Dah, ini sudah tercentang ya, sudah berhasil. Terus sampai dengan centang, udah check mark. Udah. Terus yang F, klik the PDU envelope inbound PDU details. PDU ini outbound PDU detailsnya ya, outbound. Dia yang F ini inbound terlebih dahulu, barusan outbound. Ini inboundnya ada informasi untuk data-datanya itu. Dan kalau yang TCP ini source portnya, yang tadinya source portnya adalah 1026 menjadi 21, ini destination portnya ya. Nah, sequence numbernya 0 dan acknowledge numbernya menjadi 1. Yang awalnya berapa ya? Awalnya kan 0, iya awalnya 0. Tadi awalnya yang bagian sini, coba lihat. Bentar, ini kalau mau ya. Oke, ini di bagian mana ya? Di bagian 3 bukan? Kalau yang ini dah outbound PDU detailsnya. Nah, ini awalnya kan 0, saat di akhir kok ini saat di akhir dia menjadi 1, itu perbedaannya. Nih, acknowledge number. Lanjut, close the PDU, tutup, terus open yang I, buka PDU, pilih detail PDU, gulir ke bawah melewati TCP, detail PDU, gulir ke bawah melalui bagian TCP. Bagian TCP mana ya? TCP. Ini what is message from server, di server FTP.
TV klien ini bukan. Pilih inbound PDU details. Inbound, oh ini inbound. Message-nya adalah mana ya? Message from server. Seharusnya ada pesannya gitu, tapi ini di bagian mana ya? Select inbound. Ini saya belum menemukan pesannya. Terus untuk step yang ketiga, examine DNS reset simulation lagi. Ini sekarang ke DNS, terus edit filternya terlebih dahulu menjadi DNS dan UDP, soal non, terus DNS dan UDP, pilih yang DNS dan UDP. Gimana ya DNS dan UDP? Ini UDP. DNS itu pada bagian ini UDP-nya. DNS-nya ada di bagian DHCP, SMP, ini ya DNS. Oh ini DNS ya. Oke. Lalu klik PDU. Ini kirim terlebih dahulu seperti pada part 1. Pada part 1 ini, lalu kita klik PDU-nya, look pada layer 4, lihat pada layer 4. Nah, yang bagian D ini, lihat pada layer 4. Ada UDP dengan search portnya adalah 1026 dan destination portnya adalah 53. Lalu Ardis communication, ini apakah komunikasi ini dianggap dapat diandalkan? Ini tidak. Yang E, buka detail PDU-nya.
ini ada informasinya, ini memakai DNS header dan DNS query-nya ya ini. Lalu class PDU, lalu klik yang capture or forward ini sampai pesannya berhasil terkirim. Dah, ini sudah tercentang, sudah berhasil. Bagian G ini klik PDU bagian inbound, terus itu mana ya, apa perbedaan nomor portnya itu di bagian nih, ini source portnya ini adalah 53 dan destination portnya adalah 1026. Selanjutnya apa nama bagian terakhir IP multi server PTU itu code adalah name variable, ini namanya yang bagian ini dengan jawaban apa ya, slash PDU code-nya what is IP address, IP address, alamat IP untuk nama multi server ini adalah pada bagian ini ya, ini IP-nya ada source IP-nya 192.168.1.254 dan destination IP-nya 192.168.1.3. Lalu untuk step yang keempat, step yang terakhir ini kita akan mengirimkan email. Jadi reset simulation terlebih dahulu, di reset, terus email klien ini compose seperti yang tadi ini kita send. Udah. Oh, salah. Edit filter terlebih dahulu harusnya. Edit filter, pilih yang pop 3. SMTP dan TCP. Oke. Lalu ini dapat terlihat email kliennya, dapat ini sudah. Lalu klik outbound details-nya, scroll the last section-nya, what transport layer-nya ini memakai TCP. Terus address communication reliable, apakah komunikasi ini dianggap andal? Iya. Lalu record source port-nya ini source port-nya adalah 1026, destination port-nya 25, sequence number-nya 0 dan acknowledgement number-nya adalah 0. Selanjutnya close ini, terus kita ke capture forward, kirim pesannya melalui switch terlebih dahulu, lalu ke multi server, selanjutnya balik lagi ke switch dan ke email. Dan ini sudah ada centang ya, tanda centang berarti sudah berhasil. Lalu udah check mark. Oke, klik TCP PDU pada PDU inbound details. Inbound details itu berarti begitu. Ini all port and sequence number before 10. Portnya ini yang tadinya
ini menjadi terbalik ya tadi source portnya itu adalah 1026, sekarang 25. Destination portnya menjadi 1026, sequential numbernya 0, yang tadinya acknowledgement numbernya 0, ini sekarang menjadi 1. Lanjut, outbound PDU details, klik outbound PDU detailsnya, terus how are port and sequence. Ini source portnya sudah menjadi 1026, destination portnya 25, dah sequence numbernya awalnya itu 0, terus saat di mana ini di switch itu kan dia 0, masih 0, external lens numbernya emang 1, ini jadi ya 1. Awalnya itu 0, sekarang udah 1 juga. Oke. Setelah itu yang I, there is a second PDU. Terdapat PDU kedua dengan warna berbeda yang telah disimpan oleh klien. Ini untuk dikirim ke multi server. Ini adalah awal komunikasi email. Klik amplop PDU kedua ini dan pilih detail PDU advance PDU-nya. Ini tipenya, oh ini bisa, ini awalnya ya, ini yang centang. Nah, ini yang sudah dicentang. How are port sequence number pada PDU difference? Apa perbedaan nomor port dan urut dari dua PDU sebelumnya? Jadi yang ada source portnya ini dapat kita lihat ada outlier. Ini akan source portnya adalah 1026, sedangkan yang bagian inlayers ini adalah 25 dan destination portnya 1026, sedangkan di sini destination portnya 25. Lalu protocol, what is email protocol is associated with TCP port 25. What protocol is associated with TCP port 110. Dengan port 110. TCP 110 ya, itu ini bagian yang terakhir itu memakai tipe SMTP sesuai yang di filternya ya. Mungkin cukup sekian untuk video 14.8.1 ini yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.